Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,9%, tutup di 7626,95. Nah, oke nih, tutupan di atas 7596. Jadi kalau kita perhatiin si IHSG-nya ada zigzag higher low sih. Ini ya. Tapi enggak deng, belum. Si close-nya yang ini di bawah. Paling enggak si candle weekly-nya bikin higher low. Jadi ada kesempatan atau ada peluang ngetes area 7800-an lagi. Jadi mudah-mudahan di minggu ini atau dalam waktu dekat ke depan ini IHSG-nya ada naik-naiknya ya. Supaya lebih enak lah kalau mau fast trade atau copet-copet gitu ya. Dan beberapa minggu sebelumnya di awal Oktober itu ada sempat area ini ya 7640-an itu kalau digeser ke line chart. Nah, ini jadi lower high. Jadi ini ada kemungkinan masih direspon jadi area resisten. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat atau besok ada turun-turunnya dulu sebelum naik itu wajar. Nah, tapi kalau turunnya sampai ke bawah 7449 lagi berarti ya menuju 7300 gitu. Itu ya, batasnya berarti bawahnya sementara ini 7449 untuk jangka pendeknya. Semoga IHSG dalam waktu dekat berhasil ke 7800 supaya ya lebih enak aja sih untuk trading jangka-jangka pendek itu ya. Lanjut lanjut kita bahas saham-saham yang masih masuk atau masih ada di dalam watchlist. Pertama, BP. Ini saham terakhir ada di rekomendasi tanggal 15 Oktober. Tapi sebelumnya juga pernah ada masuk rekomendasi. Jadi harusnya sudah punya barang. Kalau misalnya baru lihat kemarin BP masuk rekomendasi di tanggal 15 Oktober tadi pagi atau kemarin sorenya, ya terus baru bikin order antrian di 64 berarti belum dapat barang. Stop lossnya kalau turun ke bawah 58 ya. Buat yang udah punya barang, hold dulu, semoga lancar ke 77. Berikutnya ada Indi. Indi belum dapat barang karena strateginya ngantri di 1540 atau 1535 paling enggak. Stop lossnya di bawah 1430. Jadi sementara antriin situ aja dulu, sabar. Terus berikutnya ada Tugu. Nah, ini saham yang masuk rekomendasi tanggal 15 Oktober juga. Mantul ya. Kemudian ini kalau digeser ke line chart, nah ada zigzag higher low baru. Belinya di area hijau dan belum dapat barang karena baru masuk rekomendasi untuk tanggal 15. Dan bagi yang bikin order belinya itu kemarin sore atau 15 pagi, order beli di berapa? 1165 berarti belum dapat barang ya. Sementara antriin situ dulu, stop lossnya di bawah 1115. Saham berikutnya ada AMMN. Nah, naik nih, mendekat ke target 10.000, 10.100. Boleh pasang trailing stop di bawah low hari ini, boleh sih ya, di bawah 9450 lah. Buat amankan posisi, boleh pasangnya pakai trailing stop atau auto order LIT sell, boleh pakai smart order dimanfaatkan. Terus yang berikutnya ada APLN. Nah, yang ini belum dapat barang juga, strateginya ngantri di 120 ya, belum dapat barang, antriin aja dulu di situ, stop lossnya di bawah 113. Dan berikutnya ada BBTN. BBTN-nya doji candle hari ini. Jadi buat yang masih minat ngantri BBTN di 1340 atau 1335, silakan masih bisa diantrikan. Buat yang masih punya barang dan masih pengen hold ya, misalnya punya barang di bawah, terus masih pengen hold, pasang trailing stopnya atau LIT sell di bawah 1440 aja. Itu baliknya. Terus Cepin berikutnya. Nah, higher low lagi hari ini kanalnya. Jadi masih aman di hold buat yang udah punya barang ya. LIT sell atau trailing stopnya boleh pasang di bawah 4850. Jadi kalau ke bawah 4850 exit dulu.
Terus apa lagi? Java sampai ke target C1565, target dari rekomendasi untuk tanggal berapa ya, rekomendasi ini tanggal 8 kalau saya nggak salah ingat, dan targetnya di 1565 toh, tapi ternyata sanggup tutup di atas 1565, dan ini sebenarnya bikin setup baru sih, jadi ada setup CB1 di sini ya. Besok kita lihat ada koreksi nggak. Kalau ada koreksi ini bisa dibikin setupnya juga begini. 16.10. Jadi kalau ada koreksi tungguin di 15.10, 15.15. Buat yang udah punya barang dan masih mau hold, trailing stopnya itu di 15.50 nggak masalah lah. Situ. Terus berikutnya MNCN masih aman disimpan ya selama nggak tutup di bawah 284. Memang beberapa hari atau 2 hari inilah belum ada pergerakan yang signifikan, tapi masih ya aman disimpan selama nggak tutup di bawah 284. Terus ada Pegas, hari ini melemah tapi masih aman disimpan buat yang udah punya ya. Buat yang udah punya barang modal di bawah ini cukup aman disimpan selama nggak tutup di bawah 14.30. Mudah-mudahan lancar ke 1.600. Lanjut ada Asri, hari ini hijau lagi, menguat 4,3%, tutup di 242 dan masih aman disimpan, mudah-mudahan lancar ke 250-an ya. Rekomendasi beberapa hari yang lalu itu rekomendasi untuk tanggal 9 sih, udah dapat barang dan jeda sehari terus naik, kemudian hari ini besoknya merah, hari ini hijau lagi, makin dekat ke target 250. Nah, LIT sell atau trailing stopnya boleh pasang di 224 untuk amankan posisi itu ya. Nah ya, lanjut kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Jadi kalau mau request, mau nanya, atau mau ada yang disampaikan, tulis aja di kolom komen di bawah. Saham pertama MBMA. MBMA ini masuk ke area, bukan masuk sih, tapi deket dari area belinya. Area belinya tuh di 52, 530, 525 gitu ya. Dan berikutnya di 500. Di 525 itu area pre-entry-nya. Jadi kalau misalnya pengen beli untuk nge-swing ya ngantri dikit di 530 nggak masalah sih, atau 525. Dipecah aja jadi dua ya. Peluru keduanya di 500. Stop loss-nya itu kalau tutup di bawah 476 karena setupnya itu setup di bulan apa nih? April. Ya, bulan April baru gagal kalau turun dan tutup di bawah 476. Kemudian target pertama ada di 645 dan berikutnya 750 ya. Tuh kok 645. Ya benar 645 dan 740 745. 740 745 750, sorry. Situ sih. Paling enggak sih ke 645 juga udah lumayan sih ya. Itu paling. Yang penting nggak turun dan tutup di bawah 476 kalau MBMA. Kemudian Goto. Nah, kalau ini agak susah. Karena baru bangun dari gocap, baru bangun dari 50. Kalau misalnya 50 nggak dianggap jadi harga terendah, berarti ini pullback terakhir, bisa jadi inducement. Dan kalau udah ada inducement berarti ini ada setup. Nah kalau ada setup berarti kan gini nih, area belinya ya di 58 dan 54 ya. Stop lossnya masa iya mau di bawah 50 kan nggak mungkin ya. Berarti kalau misalnya minat pengen beli Goto, mudah-mudahan sih yang nanya nggak lagi nyangkut ya. Kalau misalnya minat pengen beli Goto, belinya itu boleh, kalau misalnya pengen antri di 62 boleh. Stop lossnya itu kalau ke bawah 58 aja. Jadi ke bawah 58 atau tutupan di bawah 58 exit gitu ya. Mudah-mudahan menjawab sih. Terus oh ya, si Goto ini target TP1 ada di sekitar 74 ya. TP2-nya ada di 89. Jadi kalau lihat swing harganya sih selama nggak ke bawah 58 masih cukup ada peluang ke 74 gitu sih ya. Lanjut ke TPMA. TPMA ini gampang-gampangan aja sih analisanya. Kita zoom out dikit, kemudian lihat
beberapa ya setahun terakhir lah, setahun terakhir ini sideways, atasnya di 765, sorry, balik 765 dan bawahnya itu ada di 605. Area harga sekarang maksudnya itu berada di cenderung di area resisten, di area atas. Jadi kalau misalnya lagi punya barang, ini masih boleh di hold, siap-siap mau jualan, siap-siap jualan, nyampe di 750 mau jualan dulu, boleh. Atau mau di hold dan pasang trailing stop, boleh. Pasang trailing stopnya boleh di bawah 700, nggak masalah sih ya. Situ aja. Kalau baru mau beli, bukan di harga sekarang sih. Tunggu sekalian berhasil breakout aja atau deket-deket area supportnya, deket-deket area 605 gitu sih ya. 620 boleh, 640 boleh. Kalau mantul-mantul situ dibeli nggak masalah. Tapi kalau di harga sekarang bukan area yang enak untuk beli sih. Gitu. Apalagi kalau untuk swing ya, kalau untuk copet-copet ya diatur aja strateginya sesuai risk profile masing-masing. Gitu kali ya. Lanjut BSSR. Oh, gambar saya di sini nih. Nah, BSSR ini strukturnya dia uptrend eksternalnya, struktur eksternalnya dia masih uptrend. Kemudian setupnya itu ada di tahun 2022 malah. Udah nyampe full cycle terus turun nyamperin area entry malah. Kemudian naik lagi dan belum nyampe area full cycle lagi. Mudah-mudahan sih bisa nyampe full cycle lagi ya. Kemudian singkat cerita ini di internalnya pullback terakhir itu ada di 4490. Jadi selama nggak ke bawah 4490 cukup besar probabilitas si BSR, maksudnya probabilitasnya masih lebih besar untuk ke 5275 atau 5200-an lagi gitu. Kecuali turun ke bawah 4490 berarti ada kemungkinan atau ada peluang yang lebih besar untuk lanjut turun. Gitu sih ya. Kemudian Akra. Nah, Akra hari ini dibantai lagi turun, lumayan turunnya 4,89%. Kalau dilihat strukturnya ini sudah ada change of character sih ya. Ini inducementnya pakai pullback terakhir, jadi ini ada level chop. Nah, kemudian waktu kemarin di Agustus ini ada dominant break sudah sampai target TP2 yang mana di situ adalah bersinggungan juga dengan area order block dan ada rejection, harusnya itu jadi sinyal sell sih ya. Gitu sih. Dan waktu itu juga ada rekomendasi target keduanya di 1640 udah disamperin juga gitu. Kemudian ini hati-hati kalau misalnya masih pengen hold, hati-hati kalau tutup di bawah 1390 berarti ada post downtrend dan itu tanda untuk lanjut bearish gitu sih ya. Jadi batasnya sih yang perlu diperhatikan kalau misalnya punya barang dan masih mau hold ya di 1390. Kalau misalnya baru pengen mau beli, coba incer di area yang paling low risk aja sih ya, sekitar 1410 atau 1440 oke lah, kalau mantul situ dibeli nggak masalah. Kalau enggak sekalian aja tungguin 1410 gitu ya. Kalau nggak ada ya udah biarin biarin dulu maksudnya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab dan lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu 16 Oktober 2024. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama BNGA. Pakai ini aja. Nah, ceritanya ini juga ada change of karakter, jadi ada cok, strukturnya udah nggak uptrend lagi sih ya. Cuman di sini ada setup dan setelah muncul setup cukup lancar ke target TP1 ternyata, kemudian bahkan sampai ke atas extend TP1-nya, balik lagi ke area pre-TP, ini area entry juga sebenarnya, area entry atau area beli juga. Dan setelah itu di sini ada candle hijau setelah candle merah terakhir ya. Hijau lagi merah terus hijau in out cyber dan lanjut candle hijau yang tutup di atas candle hijau tanggal closing candle hijau tanggal 9. Kalau diganti view-nya ke line chart jadi ada zigzag higher high dan higher low. Satu tanda awal pembalikan arah dari yang tadinya turun
ada kesempatan atau ada peluang rebound atau balik ke atas lagi. Nah, bagi yang berminat beli BNGA besok bisa ngantri di 1875, stop lossnya di bawah 1805 kalau tutup di 1800 atau lebih bawah. Dan targetnya di target TP2 ada di 2060 gitu ya. Kemudian berikutnya ada HMSP, saham yang sudah pernah masuk rekomendasi dan harusnya sih udah punya barang ya. Barangkali belum punya barang atau baru lihat kalau HMSP ini ada peluang untuk masuk atau entry, silakan dibeli di 705 karena ini di area pre-entry sekarang ini. Dan area entry-nya 670. Jadi sebenarnya boleh diantrikan atau boleh pasang order beli di dua level ini, 705 dan 670. Stop loss-nya sama-sama kalau tutup di bawah 640. Kemudian target TP1 di 850, target TP2-nya 980. Jadi masih sama persis dengan strategi sebelumnya si HMSP ya. Ini buat yang belum punya barang aja. Kemudian saham ketiga ada Telkom, juga sama buat yang belum punya barang aja. Karena ini juga pernah masuk rekomendasi, jadi harusnya udah punya barang sih. Buat yang belum punya, barangkali baru ngelihat rekomendasi Telkom, baru lihat Telkom masuk rekomendasi maksudnya. Besok bisa diantriin belinya di 2910, nggak masalah lah. Atau dipecah jadi dua, 2910 dan 2800. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 2700. Itu sama strateginya dengan strategi sebelumnya. Target TP1 ada di 3400 dan target TP2 ada di 3800-an ya, 3820, 3830. Mudah-mudahan sih berhasil ke 3800, tapi setidaknya ke 3400 pun itu udah lumayan. Ya, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.